Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erina Sarina Sution, NIM 1200646, Fakultas Usuluddin Adab Dakwah, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah dasar pemahaman perilaku. Yang pertama, pendidikan karakter. 2. Mekanisme perilaku menurut teori psikodinamik, behavioral, dan humanistik. 3. Asesmen kode etik dan teknik tes dan non-tes. Kemudian dalam jurnal bertajuk Implementasi Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013-2014, pendidikan karakter merupakan usaha sadar yang terencana dan terarah melalui lingkungan pembelajaran untuk tumbuh kembangnya seluruh potensi manusia yang memiliki watak berkepribadian baik, bermoral, berakhlak, dan berefek positif konstruktif pada alam dan masyarakat. Pengertian pendidikan karakter sendiri dapat dipahami dari tiap-tiap katanya secara terpisah. Pendidikan merupakan proses pembelajaran kebiasaan, keterampilan, pengetahuan manusia yang diteruskan dari generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya. Sementara itu, karakter merupakan akumulasi watak, sifat, dan kepribadian individu yang mengarah pada keyakinan dan kebiasaannya dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa meninggalkan pengertiannya masing-masing, dapat dipahami bahwa pendidikan karakter adalah usaha yang terencana untuk membangun karakter individu agar nantinya menjadi pribadi yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Fungsi pendidikan karakter. Pendidikan karakter memiliki fungsi dasar untuk mengembangkan potensi seseorang agar dapat menjalani kehidupannya dengan bersikap baik. Dalam lingkup pendidikan formal, pendidikan karakter di sekolah berfungsi untuk membentuk karakter peserta didik agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bermoral, tangguh, berperilaku baik, dan toleran. Nilai-nilai pendidikan karakter. Nilai-nilai pendidikan karakter sebagai prioritas pengembangan penguatan pendidikan karakter dan 5 karakter utama yang turut menentukan pentingnya pendidikan karakter, yaitu 1. Religius, diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan lain. 2. Nasionalis, ditunjukkan melalui apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama. 3. Integritas, meliputi sikap tanggung jawab, konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran, menghargai martabat individu serta mampu menunjukkan keteladanan. 4. Mandiri, menjadi pembelajaran sepanjang hayat, mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. 5. Gotong royong, diharapkan peserta didik menunjukkan sikap menghargai sesama, dapat bekerja sama, inklusif, tolong-menolong, memiliki empati, dan rasa solidaritas. Teori psikodinamik adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut yang pada umumnya terjadi pada anak-anak dini. Teori psikodinamika atau tradisi klinis berangkat dari 2 asumsi dasar. Pertama, manusia adalah bagian dari dunia binatang. Kedua, manusia adalah bagian dari sistem energi. Kunci utama untuk memahami manusia menurut paradigma psikodinamika adalah mengenali semua sumber terjadinya perilaku, baik itu berupa dorongan yang disadari maupun yang tidak disadari. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon hukum-hukum mekanistik. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan, dan bisa ditentukan. Menurut teori ini, seseorang terlibat dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajarinya melalui pengalaman-pengalaman terdahulu, menghubungkan tingkah laku tersebut dengan hadiah. Seseorang menghentikan suatu tingkah laku mungkin karena tingkah laku tersebut belum diberi hadiah atau telah mendapat hukuman.
Karena semua tingkah laku yang baik, bermanfaat, ataupun yang merusak merupakan tingkah laku yang dipelajari. Teori adalah suatu pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi. Secara garis besar, teori humanistik ini adalah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar, bukan pada hasil belajar. Teori ini mengemban konsep untuk memanusiakan manusia, sehingga manusia atau siswa mampu memahami diri dan lingkungannya. Pendekatan psikologi ini mengutamakan pengamatan tingkah laku dalam mempelajari individu dan bukan mengamati bagian dalam tubuh atau mencermati penilaian orang tentang penasarannya. Behaviorisme menginginkan psikologi sebagai pengetahuan yang ilmiah yang dapat diamati secara objektif. Data yang didapatkan dari observasi diri dan introspeksi diri dianggap tidak objektif. Jika ingin menelaah kejiwaan manusia, amatilah perilaku yang muncul, maka akan memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Pengertian asesmen atau yang disebut juga dengan penilaian adalah suatu penerapan atau penggunaan dalam berbagai cara dan alat guna mendapatkan serangkaian informasi mengenai hasil dari pembelajaran serta pencapaian kompetensi dari peserta didik. Pada dasarnya, asesmen merupakan suatu istilah lain dalam penilaian. Istilah asesmen sangat berkaitan erat dengan istilah evaluasi yang merupakan metode dalam mendapatkan hasil belajar dari siswa, sehingga proses asesmen ini dilaksanakan dengan tujuan agar dapat mengetahui sejauh mana prestasi belajar dari para peserta didik. Pengertian asesmen menurut beberapa ahli. Ornry 1986 menurut pendapat dari Ornry, asesmen merupakan suatu upaya dalam menentukan nilai atau jumlah. Menurut pendapat dari Suhman, asesmen merupakan suatu proses dalam menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang sudah direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Fungsi asesmen atau penilaian mempunyai peranan yang penting dalam proses kegiatan belajar dan mengajar terhadap peserta didik. Sebab asesmen mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Fungsi formatif merupakan asesmen yang digunakan dalam memberikan umpan balik atau feedback terhadap para guru untuk dijadikan dasar pada saat memperbaiki serta membenarkan proses pembelajaran dan juga mengadakan remedial bagi para peserta didik. Fungsi sumatif merupakan fungsi yang berguna dalam menentuan nilai belajar siswa dalam satu mata pelajaran tertentu, sehingga selanjutnya dapat dijadikan bahan memberikan laporan untuk menentukan kenaikan kelas serta menentukan lulus atau tidaknya peserta didik. Tujuan asesmen menurut pendapat dari Chittenden 1994 yang menyatakan bahwa tujuan dari penilaian asesmen purpose merupakan giving track, checking up, finding out, dan summing up. Giving track yaitu berguna dalam menelusuri dan melacak proses belajar dari peserta didik yang mana sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah diterapkan. Maka dalam hal ini guru wajib mengumpulkan data dan informasi dalam kurun waktu tertentu dari berbagai jenis dan teknik penilaian agar mendapatkan gambaran suatu pencapaian dan kemajuan belajar dari peserta didik. Checking up yaitu berguna dalam mengecek suatu pencapaian dan kemampuan dari peserta didik di dalam proses belajar dan kekurangan-kekurangan dari peserta didik pada saat mengikuti proses pembelajaran. Finding out merupakan suatu proses mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan dari peserta didik dalam proses belajar, sehingga guru dapat dengan tanggap dalam mencari alternatif untuk penyelesaiannya. Summing up merupakan suatu cara dalam menyimpulkan tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Hasil dari penyimpulan ini yang mana dapat digunakan oleh guru dalam menyusun laporan kemajuan belajar ke berbagai pihak yang saling membutuhkan. Menurut Ed and Groening 1985, manfaat asesmen adalah sebagai berikut. Peningkatan belajar dan pembelajaran. Informasi yang diperoleh bisa membantu menentukan kesesuaian dan ketercapaian tujuan pembelajaran, kebermaknaan materi pembelajaran, dan keefektifan metode pembelajaran. Pemberian nilai dan pelaporan kepada orang tua. Penggunaan prosedur asesmen memberikan dasar yang objektif dan komprehensif untuk melaporkan setiap kemajuan belajar siswa. Hasil asesmen berguna untuk pengembangan kurikulum, membantu siswa dengan keputusan mengenai pendidikan dan keterampilan, dan menilai keefektifan program
Kode etik berasal dari kata kode dan etik, di mana kode berarti kumpulan peraturan atau prinsip yang sistematis dan kata etik sendiri berarti azas akhlak atau moral. Kode etik diartikan sebagai norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok atau profesi tertentu sebagai landasan tingkah laku. Kode etik juga merupakan tanda atau simbol berupa kata-kata, tulisan, atau benda yang telah disepakati untuk maksud dan tujuan tertentu, seperti untuk menjamin suatu berita, keputusan, atau kesepakatan dalam organisasi. Arti kode etik menurut Bahra Ali Abin Syamsuddin Makmun, kode etik diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, dan kode etik ini juga disebutkan sebagai pedoman dalam berperilaku. 2. Sardiman AM. Kode etik merupakan suatu tata susila atau etika atau hal yang berkaitan dengan kesulitan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. 3. Oteng Susiana. Kode etik merupakan suatu pola atau tata cara etis sebagai pedoman dalam berperilaku yang dianut oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Fungsi kode etik memberikan pedoman bagi para anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Mencegah adanya campur tangan dari luar organisasi profesi mengenai hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Oleh karena etika dalam profesi sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang. Tujuan kode etik menjunjung tinggi martabat kode etik dan menjaga pandangan dan kesan pihak luar atau masyarakat agar mereka tidak memandang rendah profesi yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap kode etik yang terdapat dalam suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindakan tanduk anggotanya yang dapat mencemar nama baik profesi. Menjaga kesejahteraan anggotanya yang mencakup hal material, spiritual, emosional, dan mental. Kode etik umumnya memuat larangan untuk perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Misalnya dalam menetapkan tarif-tarif di bawah minimum bagi honorarium akan dianggap perbuatan tercela dan merugikan teman seprofesi. Mengandung aturan yang membatasi tingkah laku yang tidak pantas dan tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi. Meningkatkan kegiatan pengabdian profesi sehingga para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas-tugas serta tanggung jawab pengabdiannya dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, dalam kode etik dirumuskan berbagai ketentuan yang perlu dilakukan para anggota dalam melaksanakan tugasnya. Meningkatkan mutu profesi, kode etik memuat norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya. Meningkatkan mutu organisasi, dalam kode etik semua anggota wajib untuk berpartisipasi secara aktif dalam membina organisasi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi. Tes adalah suatu metode atau alat untuk melakukan penyelidikan yang menggunakan soal-soal, pertanyaan-pertanyaan, atau tugas-tugas yang telah dipilih dengan seksama dan telah distandarisasikan. Ini berarti telah ada standar tertentu. Dalam bimbingan dan konseling, tes sebagai suatu metode untuk mendapatkan data mempunyai peran yang cukup penting. Dengan tes dapat diperoleh data yang mungkin tidak dapat terungkap dengan metode yang lain. Teknik tes atau sistem testing merupakan usaha pemahaman murid dengan menggunakan alat-alat yang bersifat mengungkap atau mengetahui karakter peserta didik. Sedangkan tes adalah sebagai suatu prosedur yang sistematis untuk mengobservasi atau mengamati tingkah laku individu melalui skala angka atau sistem kategori. Selain itu, tes mengandung pengertian alat untuk menentukan atau menguji sesuatu. Penggunaan teknis dari tes juga bertujuan untuk menilai kemampuan belajar murid, memberikan bimbingan belajar kepada murid, mengecek kemampuan belajar, memahami kesulitan-kesulitan belajar, dan menilai efektivitas atau keberhasilan mengajar. Penilaian non-tes adalah penilaian pengamatan perubahan tingkah laku yang berhubungan dengan apa yang dapat diperbuat atau dikerjakan oleh peserta didik dibandingkan dengan apa yang diketahui atau dipahaminya. Dengan kata lain, penilaian non-tes berhubungan dengan penampilan yang dapat diamati dibandingkan dengan pengetahuan dan proses mental lainnya yang tidak dapat diamati oleh indera.
Adapun menurut Hashim, penilaian non-tes adalah penilaian yang mengukur kemampuan siswa secara langsung dengan tugas-tugas real dalam proses pembelajaran. Fungsi dari penilaian non-tes adalah sebagai 1. Alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional. 2. Umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Perbaikan mungkin dilakukan dalam hal tujuan instruksional, kegiatan siswa, strategi mengajar guru, dan lain-lain. 3. Dalam menyusun laporan pengajuan belajar siswa kepada orang tuanya. Dalam laporan tersebut dikemukakan kemampuan dan kecakapan belajar siswa dalam berbagai bidang studi dalam bentuk nilai-nilai prestasi yang didapatinya. 4. Dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek kognitif tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik. 5. Dapat memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak lain karena diperoleh langsung dari proses belajar siswa baik di kelas, laboratorium, lapangan, dan lain-lain. Tujuan penilaian non-tes. Adapun tujuan dari penilaian non-tes adalah untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan evaluasi hasil belajar peserta didik dari segi afektif dan psikomotor, untuk mengetahui kemampuan peserta didik di bidang afektif dan psikomotor